Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang fikih dan akhlak. Sebelumnya Ustaz tanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat dengan penuh ceria untuk belajar fikih dan akhlak hari ini. Jangan lupa sebelum belajar, Ustadz meminta kepada kalian silahkan ambil buku fikih dan akhlaknya terlebih dahulu. Silahkan. Kalau sudah mengambil, berarti kalian apa? Amanah terhadap perintah Ustadz. Alhamdulillah. Masih ingat gak pelajaran pertama kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Yang kedua, masih ingat ya tentang pelajaran apa? Jujur, amanah, dan pemberani Rasulullah SAW. Pada pembelajaran ketiga masih ingat gak tentang apa? Tentang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ketiga pembelajaran tadi dapat Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada pelajaran ketiga kemarin tentang salam. Seringlah kita mengucapkan salam kepada saudara sesama muslim. Hari ini pembelajaran keempat, halaman 14. Ya, Ananda boleh buka buku halamannya 14 tentang berbakti kepada orang tua, abu dan ummah kalian. Ya, kita sebagai yang mengaku umat Nabi Muhammad dan mengaku yang beragama Islam harus wajib berbakti kepada orang tua. Orang tua ummah adalah ibu yang melahirkan kita. Jadi kita seyogyanya harus berbakti kepada mereka. Ayah juga mencarikan nafkah untuk kalian. Silakan buka halaman 19 lalu buka halaman 20. Pelajaran keempat tentang berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya yang pertama, apakah kalian pernah mencium kening abu? Apakah kalian pernah mencium kening ummah? Kalau sudah, alhamdulillah, berarti kalian salah satu tanda kalian berbakti kepada orang tua. Ataupun yang belum, silahkan lakukan sekarang. Cium kening abu kalian, cium kening ummah kalian. Sudah? Alhamdulillah. Nah, berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali pada Allah, dan memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra ayat 23. Bahkan di dalam surah Al-Isra juga pernah Allah berfirman yang artinya sebagai berikut, kita tidak boleh mengucapkan kepada orang tua. Misalkan, Ananda tolong ambilkan air. Ibu nih nyuruh aku terus. Nah, itu tidak boleh mengucapkan kata Kita sebagai anak harus berbakti dan kita ambilkan airnya. Dan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW untuk kita agar berbakti kepada orang tua. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya,
siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, ibumu. Pertama. Lalu lelaki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ibumu. Terus lalu lelaki itu bertanya ketiga kalinya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab yang ketiga, tetap ibumu. Lalu lelaki itu bertanya yang keempat, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu maka Rasul menjawab, baru ayahmu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Sahih. Murid-murid, kami semua ingin berbakti kepada orang tua agar masuk surga. Kita semua orang ingin berbakti kepada orang tua agar kita masuk ke dalam surga. Berbakti kepada orang tua itu bisa dilakukan dengan cara sebagaimana seperti di buku ya. Yang pertama, menaati kedua orang tua. Ucapkan aku menaati Umi dan Abi. Ya, yang pertama menaati kedua orang tua. Lalu kita bersama-sama mengucapkan aku menaati Umi dan Abi. Ya, yang kedua mengucapkan salam kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tidak berbicara dengan suara keras di dekat mereka. Artinya suaranya melebihi orang tua. Contoh, Ananda Bunga, apa ibu? Jangan ya, apa ibu? Suaranya agak pelan, tidak boleh lebih keras daripada orang tua. Yang keempat, meminta izin jika ingin masuk ke kamar orang tua. Ketuk dulu pintunya, ucapkan salam. Apakah ulun boleh masuk ke dalam kamar? Kalau ibundanya mengizinkan, silahkan masuk. Kalau tidak, jangan masuk ya. Yang kelima, mendahulukan orang tua ketika masuk dan keluar rumah. Mendahulukan yang lebih tua atau orang tua. Yang terakhir, membuat mereka bahagia. Nah, membuat mereka bahagia itu dengan cara salah satunya menghafal Al-Quran dan sering membaca Al-Quran. Menghafal dan membaca Al-Quran membuat orang tua bahagia, ya. Apalagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua, karena kalian menjadi anak yang soleh soleha. Selanjutnya perhatikan halaman 22 dan 23. Halaman 22 dan 23. Latihan soal. Yang pertama, aku mendengarkan guruku dengan baik dan menjawab dengan tanda contreng jika benar dan tanda silang jika salah. Perkataan ini membuat senang. Yang mana? Contreng yang mana? Yang pertama, aku telah menghabiskan hari yang indah di sekolah, wahai ayah. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah menghabiskan hari yang indah di sekolah, wahai ayah. Ingatkan ya, kalau tadi tata cara salah satu tanda kita berbakti kepada orang tua mengucapkan salam. Berarti tanda contrengnya yang mana? Yang ini. Berarti tanda silangnya yang ini. Yang kedua, coba. Hal ini membuatku senang. Adikku tidak berbicara dengan keras di samping ibuku. Yang kedua, adikku berteriak-teriak di samping ibuku. Yang mana contreng? Yang sebelah atas. Berarti ini tanda silang. Dan kalian bisa baca dan warnai. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana utiu abi wa ummi. Artinya yang di atas ini, aku cinta ayah dan ibuku. Yang di bawah ini, aku mematuhi ayah dan ibuku. Silahkan kalian warnai sesuka kalian. Warna apa yang paling suka silahkan. Tetap semangat ya Ananda. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.